Setelah beberapa saat kita tenang karena tidak lagi mendengar desas-desus tentang khilafah, baru-baru ini isu khilafah kembali berhembus. Setelah HTI dan FPI dibubarkan, di mana dua organisasi ini terang-terangan ingin mendirikan negara bersyariat Islam atau kekhalifahan di Indonesia, kita seakan-akan tenang dan terbebas dari isu-isu pendirian negara khilafah. Tapi akhir Mei 2022 kemarin, media sosial kembali dihebohkan dengan kemunculan konvoi sejumlah motor yang diduga bertujuan untuk menciarkan gerakan khilafah di Jakarta. Dalam konvoi tersebut tersemat tulisan-tulisan bertajuk khilafah. Bahkan ada poster yang terang-terangan berbunyi, "Sambut kebangkitan khilafah Islamiyah." Tak hanya poster, tapi para peserta konvoi juga ditemukan sempat membagikan brosur berisi khilafah kepada para pengguna jalan. Apakah ini adalah hal yang serius? Apakah kita patut waspada dengan konvoi dan propaganda khilafah ini? Apakah sebentar lagi Indonesia akan dibikin perang seperti ISIS memerangi Irak dan Suriah dengan dalih penegakan khilafah? Apakah ini adalah pertanda bahwa negara Islam Indonesia atau yang dulu disebut sebagai DITII telah lahir kembali dan siap mengkudeta pemerintah yang sah? Terkait viralnya video konvoi kekhalifahan yang sempat viral beberapa hari yang lalu, Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta yang bernama Abu Dan menyatakan bahwa gerakan konvoi tersebut adalah benar program mereka, dan ini memang ditujukan untuk menciarkan program kekhalifahan mereka. Konvoi tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Konvoi khilafah ini juga ditemukan ada di Brebes dan di Cimahi, Karawang. Apakah mungkin konvoi-konvoi ini memang direncanakan secara serentak dan terorganisir? Kemunculan program kekhalifahan ini jelas mengundang penolakan dari pemerintah. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, pendirian negara khilafah yang tanpa pemilu dan demokrasi adalah bertentangan dengan Pancasila. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sendiri juga mengatakan bahwa khilafah jelas-jelas dilarang di Indonesia. Khilafatul Muslimin sendiri dianggap berbahaya oleh banyak pihak, sama berbahayanya dengan NII, HTI, dan ISIS, sebab mereka sama-sama ingin mendirikan kekhalifahan di Indonesia. Selain itu, menurut peneliti terorisme dari Singapura, Rohan Gunaratna, Khilafatul Muslimin disebut-sebut juga telah berbaiat kepada ISIS di saat masa-masa kejayaannya ISIS di tahun 2015 dulu. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R. Ahmad Nur Wahid juga mengatakan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin ini tidak lepas dari NII karena sebagian tokoh kunci kelompok tersebut merupakan mantan NII. Pendiri dan pemimpin Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, di mana dia adalah mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki bersama Abu Bakar Ba'asyir. Sedangkan Abu Bakar Ba'asyir sendiri adalah tersangka sejumlah kasus teror bom di Indonesia. Ia juga diduga menjadi dalang dibalik berdirinya Jamaah Islamiyah dan juga JAD atau Jamaah Ansarud Daulah yang terafiliasi dengan ISIS. Abu Bakar Ba'asyir juga seorang pemimpin di Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, di mana MMI ini juga bertujuan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Sedangkan Abdul Qadir Hasan Baraja sendiri juga merupakan anggota MMI di tahun 2000. Selain berambisi untuk mendirikan khilafah di Indonesia, Khilafatul Muslimin juga memiliki paham suka mengkafir-kafirkan sistem atau hukum atau pandangan yang tidak sesuai dengan pandangannya mereka. Kegemaran mengkafir-kafirkan sistem atau hukum atau pandangan orang lain ini adalah ciri khas dari Islam radikal atau Wahabi. Selain itu, pendiri Khilafatul Muslimin ini juga memiliki rekam jejak hitam yang terkait dengan aksi-aksi terorisme.
Abdul Qadir Hasan Baraja ini sudah pernah dipenjara 2 kali. Yang pertama, yakni pada tahun 1979 karena terkait dengan kasus teror Warman, di mana ini adalah kasus rangkaian teror yang dipimpin oleh Warman, ex-DITII, yang aktif kembali. Dan yang kedua, dia kembali dipenjara selama 13 tahun. Yang kali ini karena ia berhubungan dengan kasus peledakan bom di Candi Borobudur tahun 1985. Brigjen R. Ahmad Nurwahid juga mengatakan, saat kasus penangkapan salah satu tersangka teroris di Bekasi baru-baru ini, juga ditemukan sejumlah identitas Khilafatul Muslimin di sana. Di kontrakan tersangka teroris, ditemukan kardus dan logo bordir bertuliskan Khilafatul Muslimin. Jadi kuat sekali dugaan Khilafatul Muslimin ini terlibat dalam serangkaian jaringan teror dan gerakan kekhalifahan internasional yang sangat berbahaya bagi NKRI. NII atau Negara Islam Indonesia dulunya kerap disebut sebagai DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DITII ini sebenarnya adalah organisasi atau kelompok separatis yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Orde Lama yang sah, kemudian berpisah dari NKRI untuk mendirikan negara bersyariat Islam sendiri. DITII ini diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tokoh ini memang sejak di bangku sekolah sudah melibatkan diri dalam beberapa aktivitas organisasi. Petualangannya dalam kancah politik diawali dengan mengikuti gerakan Jong Java, Jong Islamitin Bon atau GIB, kemudian berkecimpung dalam PSI atau Partai Syarikat Islam. Namun, dalam masa-masa petualangan politiknya, Kartosuwiryo diketahui memiliki paham Islam yang keras dan radikal. Padahal dalam kesehariannya, ia banyak berkumpul dengan kiai-kiai yang mengajarkan tarekat sufi atau tasawuf, di mana ini adalah ilmu kerohanian atau spiritualisme Islam yang lebih condong untuk menjauhkan manusia dari politik keduniawian. Tapi Kartosuwiryo justru menentang guru-gurunya sendiri. Kartosuwiryo bertujuan untuk memberontak kepada pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Ia menggunakan DITII-nya. Alasannya, ia menganggap bahwa pemerintah Indonesia telah menghancurkan negara Indonesia sendiri dengan terus-menerus menerima perjanjian dengan Belanda. Alasan lain, Kartosuwiryo menuduh Indonesia telah dikuasai oleh komunisme. Ideologi hidup Kartosuwiryo yang gemar mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sependapat dengannya juga bahkan berbuah peperangan kejam terhadap gurunya. Salah satu gurunya, Kiai Yusuf Tauhziri yang seorang ulama tasawuf, menolak rencana kudeta DITII. Kiai Yusuf Tauhziri pun dinyatakan murtad oleh Kartosuwiryo. Darahnya dianggap halal dan boleh diperangi, dan diperangi betulanlah oleh anggota DITII. Pondok pesantren milik Kiai Yusuf Tauhziri pun diserang dan digempur oleh pasukan bersenjata DITII berulang kali. Bahkan hingga puluhan kali selama periode 1949 sampai 1958, sampai akhirnya gedung pesantren tersebut hancur. Tak hanya melawan gurunya, Kartosuwiryo juga melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Presiden Soekarno selama 13 tahun. Perkiraan ada sekitar 13.000 warga sipil, tentara, dan polisi yang tewas selama masa pemberontakan DITII. Banyak infrastruktur masyarakat di Jawa Barat yang rusak berat dan hancur. Produksi pertanian juga merosot tajam. Pengungsian masyarakat Jawa Barat juga terjadi besar-besaran selama periode pemberontakan berdarah ini. Kartosuwiryo baru berhasil diamankan pada 1962, 13 tahun setelah masa pemberontakan dimulai. Ia pun dijatuhi hukuman mati. Sebagian tokoh-tokoh DITII ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun, paham takfiri dan garis keras ala Kartosuwiryo masih berlaku. Setelah beberapa tokoh DITII dibebaskan dari penjara, mereka justru berkonsolidasi untuk melakukan perekrutan kembali. Perekrutan baru ini kemudian disebut sebagai Komando Jihad. Namun akhirnya tak lebih dari sekedar tukang teror selama masa Orde Baru. Komando Jihad ini berhasil ditumpas oleh pemerintah.
tokoh-tokoh dan anggotanya banyak ditangkap. Namun, anggota Komando Jihad yang masih selamat seperti Aceng Kurnia dan Adah Jailani berhasil lolos dari penangkapan. Mereka kemudian berkonsolidasi untuk membentuk gerakan jihad yang baru, dan mereka beroperasi tetap dengan menggunakan paham takfiri yang keras dan radikal. Mereka juga melancarkan sejumlah aksi teror supaya bisa menggulingkan kekuasaan Orde Baru. Pada tahun 1976, mereka mulai menyusun aksi teror. Di antaranya ada pembajakan pesawat, peledakan bom di berbagai lokasi di Indonesia, perampasan senjata, dan aksi-aksi perampokan untuk menggalang dana. Juni 1976, sebuah perkebunan karet di Marbu Selatan, Sumatera Utara habis dirampok oleh kelompok jihad XDITII ini. Rumah sakit Immanuel di Bukit Tinggi, gereja Metodis, dan perguruan Budi Murni di Medan juga diserang dengan teror-teror ledakan bom. Di Padang, Masjid Nurul Iman diledakkan. Sebuah granat dilempar saat sedang ada penyelenggaraan MTQ atau Musabakoh Tilawatil Quran. Bioskop Ria dan Bar Apollo di Medan juga diledakkan oleh kelompok-kelompok ini. Kelompok jihad XDITII ini juga mengaktifkan kembali Warman, di mana Warman ini adalah seorang pelarian DITII di Sumatera. Ia kerap membunuhi warga dan aparat dengan senjata apinya, hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Macan Haruman. Warman dan ex-anggota DITII lain kemudian melancarkan serangkaian teror paling mengerikan yang disebut sebagai teror Warman. Warman dan komplotannya melakukan operasi pembunuhan terhadap Rektor Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Dr. Parmanto, di tahun 1979. Sang rektor ini dibunuh karena memaparkan perihal Darul Islam atau Jamaah Islamiyah kepada aparat yang berwajib. Sang rektor juga dianggap Warman sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas ditangkapnya Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar atau pendiri Jamaah Islamiyah. Selain aksi pembunuhan, kelompok Warman juga melakukan perampokan terhadap kantor dinas P&K atau Pendidikan dan Kebudayaan di Ciamis. Di sini mereka berhasil merampok puluhan juta rupiah yang digunakan untuk membiayai aksi-aksi teror selanjutnya. Pada 11 Maret 1981, 14 orang anggota Komando Jihad bentukan ex-anggota DITII juga melakukan penyerangan di malam hari terhadap kantor kepolisian Cicendo, Bandung. 4 orang anggota polisi tewas dibantai di tempat. Aksi teror terbesar lain yang sampai mengundang pemberitaan dari media luar adalah aksi pembajakan pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia di tahun 1981. Pilot pesawat meninggal akibat aksi teror ini. Para ex-anggota DITII atau Komando Jihad terus melakukan perekrutan anggota baru. Kader-kader hasil rekrutan ini kemudian bertugas sebagai pengumpul massa atau simpatisan. Mursalin Dahlan, salah satu anggota yang direkrut, melakukan program pesantren kilat melalui BPMI atau Badan Pembangunan Muslimin Indonesia. Tujuannya untuk menyebarkan semangat atau girah berislam kepada masyarakat. Seluruh jaringan BPMI dan pesantren kilat di Jawa Barat ini lalu diwadahi dalam Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pesantren Kilat atau LP3K. LP3K ini lantas bergabung dengan kelompok Husain Al-Habsyi menjadi Ikhwanul Muslimin Indonesia. Ikhwanul Muslimin ini sendiri kontroversi karena banyak gerakan-gerakan separatis dan revolusi yang berujung kudeta terhadap pemerintah di Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin disebut-sebut selalu ada di balik kudeta dan revolusi ini. Di Indonesia, program Ikhwanul Muslimin sendiri adalah kaderisasi melalui pesantren kilat atau program tarbiyah, dan mereka juga bermaksud untuk mengobarkan revolusi atau pergantian pemerintahan di Indonesia. Setelah kekhalifahan Turki Utsmani runtuh di tahun 1924 yang lalu, tetap ada sekelompok orang yang masih menginginkan khilafah untuk tegak berdiri kembali. Kelompok-kelompok penggulung khilafah ini kemudian tumbuh menjadi 3 organisasi besar, yakni Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan juga Al-Qaeda. Jika Al-Qaeda lebih banyak terlibat dalam kasus-kasus terorisme untuk memunculkan ketakutan pemerintah, maka Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin lebih memilih jalur yang lebih lembut, seperti menyusupkan paham khilafah secara diam-diam ke dalam pemerintahan, pendidikan, atau aparatur sipil negara, untuk kemudian mengacaukan dan mengkudeta sistem pemerintahan tersebut.
Ikhwanul Muslim sendiri telah dibubarkan di Mesir. Sejumlah negara termasuk Indonesia juga telah melarang Hizbut Tahrir. Al-Qaeda kini menjadi buruan teroris internasional. Ketiga-tiganya memiliki dampak yang sangat buruk bagi suatu bangsa. Di Indonesia, Ikhwanul Muslimin tak hanya melakukan kaderisasi dan menyiapkan semangat revolusi. Berkolaborasi dengan para ex-DITII, mereka juga melakukan serangkaian teror bom. Tanggal 24 Desember 1981, sejumlah bom rakitan telah disiapkan oleh Ibrahim Jawad, Husain Al-Habsyi atau Presiden Ikhwanul Muslimin, Ahmad Muladawilah, dan Abdul Qadir Al-Habsyi. Bom-bom ini diledakkan di Kompleks Seminari Alkitab Asia Tenggara, Kompleks Gereja Kepasturan Katolik di Malang. Januari 1985, 14 bom diledakkan di Candi Borobudur. Namun hanya 13 bom yang sukses meledak. Bom-bom itu sukses menghancurkan 9 stupa dan beberapa arca penting di dalamnya. Jamaah Islamiyah adalah kelompok teroris yang dituduh bertanggung jawab di balik sejumlah teror selama tahun 2000-an. Jamaah Islamiyah kuat diduga didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir selama masa pelariannya di Malaysia di masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru. Dari Malaysia, Abu Bakar Ba'asyir lalu ke Pakistan dan bertemu dengan Abdurrabbi Rasul Sayaf, yakni politikus sayap kanan di Afghanistan. Setelah pertemuan itulah, kader-kader DITII banyak yang akhirnya dikirim ke Afghanistan untuk menjalani pelatihan militer. Beberapa anggota pelatihan tersebut kemudian terlibat dalam aksi teror bom Bali di tahun 2002. Ketika Abu Bakar Ba'asyir menjadi pemimpin politik Jamaah Islamiyah, Hambali, yakni tersangka kasus teror bom Bali, menjadi pemimpin militer Jamaah Islamiyah. Pada konferensi pers hari Senin 18 April 2022 lalu, pihak kepolisian mengklaim bahwa mereka telah memiliki bukti bahwa kelompok yang disebut-sebut sebagai NII atau Negara Islam Indonesia tersebut hendak menggulingkan pemerintah demi mewujudkan rencana mendirikan negara Islam. Rencana ini juga kabarnya akan dieksekusi oleh NII sebelum pemilu 2024 berlangsung. Berdasarkan bukti yang ditemukan, NII dikatakan telah menyusun sejumlah rencana berupa persiapan senjata dan latihan militer untuk merealisasikan tujuan tersebut. Saat menanggapi konvoi Khilafatul Muslimin beberapa hari yang lalu, Ketua Umum DPP GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Arjuno Putra Aldino, juga mengatakan bahwa gerakan konvoi tersebut bisa menjadi embrio kebangkitan gerakan yang ingin mewujudkan negara Islam Indonesia atau NII. Menurut sejarawan Jerman Hauck H. Dengel, gerakan NII di Jawa Barat pada 1950-an telah bekerja sama dengan tentara APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dikomandoi oleh Westerling. Bahkan Hauck H. Dengel juga menemukan bukti bahwa waktu itu gerakan NII telah merintis hubungan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri sempat mengirimkan utusan untuk membicarakan kemungkinan bantuannya kepada NII. Tapi utusan tersebut berhasil diringkus oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, NII ini sangat berbahaya dan rawan menjadi proksi dalam kancah geopolitik. Sehingga selain tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, gerakan Khilafatul Muslimin juga sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.